Wah wah wah, media nasional beberkan wawancaranya dengan Alex Pastoor. Ini bisa bikin fans timnas makin bahagia. Benarkah Alex Pastoor tidak akan lama menjadi asisten pelatih karena akan gantikan Patrick Kluivert menjadi kepala pelatih timnas Indonesia? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Nah, ini baru mantap. Makasih FIFA. Pascal Struijk kini diizinkan untuk bela timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang bulan Juni nanti. Tapi ada syarat-syarat yang harus segera dipenuhi. Wah, apakah itu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Benar-benar bikin fans timnas tercengang. Darah Indonesianya tak diragukan lagi. Bahkan sampai rela lakukan hal ini demi timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang Joy Pelupesi lakukan? Tonton videonya sampai selesai. Wah wah wah. Timnas Indonesia dan Malaysia putuskan tak kirimkan pemain inti untuk laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Ingin memfokuskan pemain untuk pertandingan yang lebih pentingkah? Simak beritanya sampai selesai. Jay Itzes cetak gol dan raih kemenangan bersama Venezia. Permalukan AC Milan yang diperkuat oleh Tijani Reijnders dan lolos dari degradasi jadi harapanku usai media berikut ungkap ketegangan jelang laga Venezia versus AC Milan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Wah wah wah. Media nasional beberkan wawancaranya dengan Alex Pastoor. Ini bisa bikin fans timnas makin bahagia. Benarkah Alex Pastoor tidak akan lama menjadi asisten pelatih karena akan gantikan Patrick Kluivert menjadi kepala pelatih timnas Indonesia? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Masa depan Alex Pastoor di timnas Indonesia diselimuti tanda tanya. Hanya bertahan setahun. Isu seputar masa depan Alex Pastoor bersama timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Asisten pelatih asal Belanda ini diprediksi tak akan bertahan lama mendampingi skuad Garuda, seiring dengan pernyataan pribadinya yang mengisyaratkan bahwa tugasnya di Indonesia bersifat jangka pendek. Pastoor direkrut untuk menjadi tangan kanan pelatih kepala Patrick Kluivert setelah sebelumnya menganggur usai melepas jabatannya di Almere City pada Juni 2024. Kehadirannya di timnas Indonesia bertepatan dengan momen krusial. Ambisi besar Indonesia untuk menembus kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun dalam wawancaranya yang dikutip dari Fonenews.com via NOS, Pastoor sempat menyampaikan niatnya untuk tidak menetap lama di dunia kepelatihan. Kalau saya melatih di suatu tempat itu tidak akan lebih dari 1 tahun, ucapnya saat itu. Pernyataan ini sontak menimbulkan spekulasi bahwa keterlibatannya bersama timnas Indonesia mungkin hanya bersifat sementara, setidaknya sampai kampanye kualifikasi Piala Dunia ini selesai. Sebagai asisten pelatih, peran Pastoor tidak bisa dianggap sepele. Ia bertugas mendukung Patrick Kluivert dalam menyusun strategi, memperbaiki kedisiplinan tim, serta memperkuat transisi permainan dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Keahliannya dalam membangun struktur permainan modern diharapkan bisa menjadi senjata tambahan bagi Garuda dalam menghadapi ketatnya persaingan di kancah Asia. Saat ini perjuangan timnas Indonesia di grup C masih jauh dari kata selesai. Dengan 2 laga krusial tersisa melawan Tiongkok dan Jepang, peluang untuk melangkah ke babak berikutnya memang masih terbuka, namun jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah. Jika Indonesia mampu finish di posisi ketiga atau keempat grup, mereka akan melanjutkan perjalanan ke ronde 4 yang akan digelar mulai Oktober 2025. Dalam skenario tersebut, besar kemungkinan Pastoor akan memperpanjang masa baktinya untuk mendampingi perjuangan Garuda. Bahkan andai Indonesia harus bertarung di ronde 5 pada November 2025, masih ada peluang baginya untuk tetap bersama skuad merah putih sedikit lebih lama. Namun sebaliknya, jika hasil tidak berpihak pada Indonesia, skenario perpisahan dengan Pastoor bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan. Menariknya, Pastoor juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk menjelajahi hal-hal baru di luar sepak bola setelah masa tugasnya usai. Ada banyak hal menarik yang bisa saya lakukan.
Jika ada kesempatan, saya ingin memberi ruang untuk diri saya sendiri mencoba dunia di luar sepak bola, tuturnya. Ini menguatkan spekulasi bahwa karier kepelatihannya di timnas Indonesia mungkin akan menjadi salah satu bab penutup dalam perjalanannya di dunia si kulit bundar. Di sisi lain, Patrick Kluivert membawa pendekatan baru yang menuntut kerja sama harmonis dengan seluruh staf pelatih. Dengan gaya permainan yang lebih ofensif dan progresif, keberadaan sosok seperti Pastoor sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan permainan, khususnya ketika menghadapi lawan berat seperti Jepang. Meski masa depan Alex Pastoor di timnas Indonesia masih diselimuti ketidakpastian. Satu hal yang pasti saat ini fokus utama semua pihak adalah membawa Garuda terbang setinggi mungkin dalam 2 laga krusial mendatang. Sementara itu, Pastoor tetap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi meskipun bayang-bayang perpisahan semakin membayangi. Bagaimana menurut pandanganmu tentang keputusan Alex Pastoor? Apakah Alex sebaiknya tetap melatih timnas Indonesia dan menjadi pelatih kepala dan menggantikan Patrick Kluivert yang masih minim pengalaman? Ayo, tulis pandanganmu di bawah. Nah, ini baru mantap. Makasih FIFA. Pascal Struijk kini diizinkan untuk bela timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang bulan Juni nanti. Tapi ada syarat-syarat yang harus segera dipenuhi. Wah, apakah itu? Simak ulasan lengkapnya di sini. Pascal Struijk dapat lampu hijau dari FIFA, tapi masih perlu naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Nama Pascal Struijk belakangan menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bek tengah berusia 25 tahun ini dikabarkan mengantongi izin dari FIFA untuk membela timnas Indonesia. Namun ada satu syarat penting yang harus dipenuhi. Proses naturalisasi. Rumor ini mencuat seiring dengan kehadiran Struijk yang tertangkap kamera duduk di dekat pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Saat laga antara Oxford United melawan Leeds United dalam lanjutan divisi Championship Inggris pada 18 April 2025 lalu. Dalam momen itu, Kluivert bersama tim kepelatihan Garuda awalnya datang untuk memantau penampilan Ole Romenyi dan sekaligus menemui Marcelino Ferdinand. Namun kehadiran Struijk di tribun penonton, duduk bersebelahan dengan Kluivert, sontak memicu spekulasi baru tentang kemungkinan dirinya memperkuat skuad merah putih. Pascal Struijk sendiri bukan nama asing dalam radar pemain keturunan Indonesia. Ia lahir dan besar di Belanda, namun dalam sebuah wawancara pada 2020, ia mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek Peter Weidemuller yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini membuat Struijk memenuhi syarat FIFA untuk memperkuat Indonesia. Meski untuk benar-benar bermain di level internasional, ia tetap perlu menyelesaikan proses naturalisasi karena belum memiliki status warga negara Indonesia. Secara teknis, Struijk belum pernah membela tim nasional Belanda di level senior. Ia hanya tercatat tampil 3 kali untuk tim U-Strip 17 Belanda, yang artinya pintu untuk membela negara lain masih terbuka lebar. Namun persoalannya dalam wawancara pada 2022, Struijk sempat menegaskan bahwa hatinya masih untuk Belanda. Saya membuat pilihan yang jelas, saya ingin bermain untuk tim nasional Belanda, ujar Struijk dalam wawancaranya dengan Viaplay seperti dikutip dari Voetbal Primeur. Sayangnya hingga kini pelatih timnas Belanda Ronald Koeman belum menunjukkan tanda-tanda akan memanggil Struijk ke skuad senior. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pertemuannya dengan Patrick Kluivert baru-baru ini bisa menggoyahkan pendiriannya? Apakah Struijk mulai mempertimbangkan opsi untuk mengenakan seragam merah putih? Keputusan akhir tetap berada di tangan Struijk. Namun, jika ia bersedia menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, dampaknya akan sangat signifikan. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Struijk saat ini mencapai 16 juta euro atau sekitar 278 miliar rupiah, menjadikannya calon pemain termahal dalam sejarah skuad Garuda. Ia akan melampaui Mads Hilgers yang saat ini menyandang status pemain termahal dengan nilai pasar 7 juta euro, setara 121,67 miliar rupiah. Tentu kehadiran pemain sekelas Struijk akan memberikan dorongan besar bagi kekuatan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di Asia dan dalam misi besar menuju Piala Dunia 2026.
Namun hingga saat ini teka-teki soal masa depan Sturridge di pentas internasional masih belum terjawab. Yang jelas, para pendukung Merah Putih boleh mulai bermimpi dan berharap agar Pascal Sturridge benar-benar bersedia menjadi bagian dari perjalanan baru Timnas Indonesia. Apa pendapatmu tentang Sturridge? Apakah kehadirannya di tribun penonton bersama Patrick Kluivert adalah pertanda dia ingin membela Timnas Garuda? Ayo, coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Benar-benar bikin fans Timnas tercengang. Darah Indonesianya tak diragukan lagi. Bahkan sampai rela lakukan hal ini demi Timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang Joy Pelupessy lakukan? Tonton videonya sampai selesai. Joy Pelupessy rela korbankan liburan demi bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Liburan musim panas tahun ini terasa berbeda bagi Joy Pelupessy. Pemain Lommel SK itu harus mengesampingkan waktu istirahatnya demi memenuhi tugas negara bersama Timnas Indonesia. Sejak resmi bergabung dengan skuad Garuda pada Maret lalu, Pelupessy kini harus bersiap untuk menjalani FIFA Matchday yang jauh dari kata santai. Apalagi Indonesia sedang berada di tahap krusial, yakni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika sebelumnya ia bisa menggunakan jeda internasional untuk berlibur dan memulihkan tenaga, kini Pelupessy harus mengubah rencana besarnya. Pada bulan Juni mendatang, ia akan terbang ke Indonesia untuk 2 laga penting, yakni menghadapi Cina di kandang dan bertandang ke Jepang. 2 pertandingan ini sangat menentukan masa depan kami di kualifikasi Piala Dunia, ungkap Pelupessy dikutip dari bolasport.com via Algemeen Dagblad. Tahun ini untuk pertama kalinya saya tidak punya liburan musim panas. Menariknya, Pelupessy tak akan datang sendirian. Ia sudah merencanakan untuk membawa serta orang tua, saudara, dan keluarganya ke Indonesia untuk bersama-sama mendukung perjuangannya di lapangan. Dukungan dari keluarga menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi gelandang kelahiran Almelo ini. Kenangan manis saat pertama kali mengenakan seragam merah putih masih membekas kuat di benak Joy. Ia menceritakan betapa dalamnya atmosfer saat berlaga di Jakarta. Saya sangat tersentuh ketika berada di Jakarta, tuturnya. Ini lebih dari sekadar sepak bola, ada emosi dan rasa persatuan yang begitu kuat. Saya sangat menyukai itu, rasanya benar-benar menyentuh hati. Selain fokus di lapangan, Pelupessy juga sudah merencanakan untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia setelah laga penting tersebut. Ada alasan personal di balik rencana ini, ia ingin mengunjungi kampung halaman keluarganya di Pulau Saparua, Maluku, tempat di mana akar keluarganya berasal. Seorang keponakan dari ayah, saya tinggal di Saparua. Kami masih sering berkomunikasi sesekali, ucapnya penuh semangat. Sekarang, setelah menjadi bagian dari Timnas Indonesia, saya merasa semakin berkewajiban untuk mengunjungi Saparua. Bagi Joy Pelupessy, tahun 2025 bukan hanya tentang karier di atas lapangan, tetapi juga perjalanan menemukan kembali akar identitasnya. Dari tugas negara hingga perjalanan keluarga, musim panas ini akan menjadi salah satu babak paling bersejarah dalam hidupnya. Apa pendapatmu tentang Joy yang merelakan waktu liburannya untuk skuad Garuda? Ayo, tulis pendapatmu di bawah. Al Nassr gulung Yokohama Marinos 4-1 melaju ke semifinal Liga Champions Asia Elite. Yokohama Marinos harus mengakui superioritas Al Nassr di perempat final Liga Champions Asia Elite setelah kalah telak dengan skor 1-4 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Minggu 27/4/2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini, Al Nassr melangkah ke babak semifinal dengan penuh percaya diri. Pada pertandingan ini, Al Nassr tampil dominan sejak menit pertama. John Duran membuka skor pada menit ke-27, disusul oleh Sadio Mane yang menggandakan keunggulan hanya 4 menit kemudian, tepatnya di menit ke-31. Tidak berhenti sampai di situ, Cristiano Ronaldo menambah keunggulan tim asal Arab Saudi itu di menit ke-38, membawa mereka unggul 3-0 di babak pertama. Pada babak kedua, meskipun Yokohama Marinos mencoba bangkit, Al Nassr kembali mengguncang pertahanan mereka. 4 menit setelah interval, John Duran mencetak gol keduanya mengubah skor menjadi 4-0.
Baru pada menit ke-53, Yokohama Marinos berhasil memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Kota Watanabe, namun itu tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan. Yokohama Marinos juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Kota Watanabe menerima kartu merah, menambah kesulitan tim Jepang dalam mencoba mengejar ketertinggalan. Keberhasilan Al Nassr melaju ke semifinal tak hanya disebabkan oleh kemenangan telak mereka, tetapi juga oleh penampilan luar biasa para pemain bintang mereka. John Duran menjadi pencetak gol terbanyak dengan 2 gol dan mendapat rating tertinggi 8,6. Ronaldo dan Mane juga tampil impresif dengan rating 8,2. Trisula Al Nassr ini memang membuktikan kualitas mereka dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, meski Yokohama Marinos berjuang keras, mereka tidak bisa menghentikan dominasi Al Nassr. 5 pemain inti mereka mendapatkan rating merah, menunjukkan betapa sulitnya bagi mereka untuk menghadapi serangan bergelombang dari tim Arab Saudi. Kiper Park Il-gyu yang tampil cukup solid di bawah mistar gawang menjadi pemain dengan rating tertinggi dari tim Jepang, yakni 7,7. Salah satu sorotan dari pertandingan ini adalah pertemuan yang sangat dinantikan antara pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, dan Cristiano Ronaldo. Sayangnya, Sandy Walsh tidak dimainkan dalam pertandingan ini, baik sebagai starter maupun pengganti, yang berarti ia tidak mendapatkan rating pada laga tersebut. Dengan hasil ini, Al Nassr semakin mendekati impian mereka untuk menjuarai Liga Champions Asia Elite, sementara Yokohama Marinos harus mengakhiri perjalanan mereka di perempat final. Anak buah Shin Tae-yong, Yoo Ja-hoon bergabung dengan PSBS Biak, persiapkan lini penjaga gawang untuk musim depan. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Setelah masa tugasnya bersama timnas Indonesia berakhir, satu persatu asisten pelatih Shin Tae-yong mulai mendapatkan peluang baru di dunia sepak bola. Salah satunya adalah Yoo Ja-hoon, mantan pelatih kiper timnas Indonesia, yang kini dipastikan akan melanjutkan kariernya di Liga 1 bersama PSBS Biak. Klub yang berbasis di Papua ini yang berhasil mengamankan posisi di Liga 1 untuk musim 2025/2026 tanpa terdegradasi langsung bergerak cepat dalam persiapan untuk musim depan. Presiden PSBS Biak, Yan Mandenas, mengonfirmasi bahwa Yoo Ja-hoon akan bergabung untuk menjadi pelatih kiper mereka. Kami sudah memutuskan untuk mendatangkan Yoo Ja-hoon sebagai pelatih kiper di PSBS Biak musim depan. Dia akan bekerja sama dengan pelatih kiper kami yang sudah ada, Joyce Sorongan, ujar Yan Mandenas dalam wawancara dengan bolasport.com yang dilansir dari Cepos Online. Dengan pengalaman luas yang dimiliki Yoo Ja-hoon, terutama dalam melatih kiper-kiper Indonesia, kehadirannya di PSBS Biak diharapkan bisa menambah kualitas lini penjaga gawang tim ini. Saat ini, PSBS Biak memiliki beberapa kiper handal, termasuk John Pigai, yang menjadi kiper utama tim. Namun sayangnya John Pigai sedang mengalami cedera yang cukup panjang, sehingga klub merasa perlu mencari tambahan kekuatan di posisi penjaga gawang untuk musim depan. Untuk musim depan, kami mencari solusi untuk menggantikan John Pigai, terutama jika cederanya belum sembuh sepenuhnya. Kami ingin mendatangkan kiper dengan kualitas yang setara atau bahkan lebih baik, ungkap Yan Mandenas. PSBS Biak ingin memastikan bahwa lini belakang mereka tetap kokoh, bahkan tanpa kehadiran kiper utama mereka. Meskipun sudah memastikan beberapa langkah untuk memperkuat tim, Yan Mandenas menegaskan bahwa komposisi pemain PSBS Biak musim depan tidak akan banyak berubah. Klub ini berencana untuk melakukan perombakan pemain sekitar 20 hingga 30% dengan fokus pada penambahan kualitas tim, bukan perubahan drastis. Beberapa pemain baru sudah diincar untuk memperkuat tim, meskipun Yan Mandenas memilih untuk merahasiakan identitas mereka. Kami fokus mencari pemain muda yang potensial, terutama dari Papua. Ini sebagai langkah antisipasi apabila regulasi pemain muda berubah, tambahnya. PSBS Biak juga mengincar pemain muda lokal yang bisa memberikan kontribusi besar untuk tim di masa depan. Dengan menggandeng sosok seperti Yoo Ja-hoon untuk melatih kiper dan berfokus pada perekrutan pemain muda, PSBS Biak berharap bisa terus berkembang dan bersaing di Liga 1 pada musim-musim yang akan datang. Wah,
Timnas Indonesia dan Malaysia putuskan tak kirimkan pemain inti untuk laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Ingin memfokuskan pemain untuk pertandingan yang lebih pentingkah? Simak beritanya sampai selesai. Laga persahabatan antara tim ASEAN All Stars melawan Manchester United (MU) yang dijadwalkan pada akhir Mei 2025 akan berlangsung tanpa kehadiran pemain inti dari Timnas Indonesia. Sejumlah nama besar dari Timnas Indonesia seperti Jay Itzes, Justin Hubner, hingga Marcelino Ferdinand sempat digadang-gadang untuk tampil dalam pertandingan bergengsi tersebut. Namun PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) telah memutuskan untuk tidak mengirimkan pemain-pemain utama. Keputusan ini dibuat dengan pertimbangan bahwa hanya 1 minggu setelah laga tersebut, Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengirimkan pemain inti untuk bertanding melawan MU dianggap membawa potensi risiko cedera atau kelelahan fisik yang bisa mengganggu persiapan tim untuk pertandingan penting tersebut. Oleh karena itu, PSSI memilih untuk mengirimkan 2 pemain cadangan, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, untuk memperkuat tim ASEAN All Stars. Keputusan serupa juga diambil oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Tim nasional Malaysia juga menolak untuk mengirimkan pemain-pemain inti mereka untuk pertandingan melawan Manchester United. Menurut media Vietnam, Soha, Malaysia memutuskan untuk tidak membiarkan duo bek Dominic Tan dan gelandang Sergio Aguero bergabung dengan tim ASEAN All Stars. Mengingat keduanya sangat dibutuhkan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2027. Sebagai gantinya, FAM mengusulkan 5 nama pemain pengganti yang lebih jarang dipanggil oleh Timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. 5 pemain tersebut antara lain adalah Ahmad Hussaini Pie (Selangor FC), Declan Lambert (Kuala Lumpur City FC), Adib Abdul Rauf (Penang FC), dan Azam Azmi Murad (Terengganu FC). Hussaini Pie, yang kini berusia 31 tahun, merupakan bek yang terakhir kali membela Timnas Malaysia 3 tahun lalu. Sementara Azam Azmi Murad, bek kanan berusia 24 tahun, juga terakhir kali dipanggil 2 tahun yang lalu. Langkah Malaysia untuk tidak mengirimkan pemain inti ini mencerminkan keputusan serupa yang diambil oleh Timnas Indonesia. Pasalnya, baik Timnas Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki laga penting yang harus dihadapi dalam kualifikasi Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia akan bertanding melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 di Stadion Bukit Jalil yang menjadi laga penentu dalam perjuangan mereka di kualifikasi. Dengan keputusan ini, baik Indonesia maupun Malaysia sepertinya lebih memilih untuk memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia ketimbang melawan tim besar seperti Manchester United, mengingat risiko yang bisa timbul dari pertandingan persahabatan tersebut. Apa pendapatmu tentang keputusan ini? Apakah kamu setuju atau malah punya pandangan lain? Jangan ragu untuk menuliskan pandanganmu di bawah. Jay Itzes cetak gol dan raih kemenangan bersama Venezia. Permalukan AC Milan yang diperkuat oleh Tijani Reijnders dan lolos dari degradasi jadi harapanku usai media berikut ungkap ketegangan jelang laga Venezia versus AC Milan. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini. AC Milan bidik kemenangan di markas Venezia. Laga penting demi tiket Eropa, AC Milan akan melanjutkan perjuangannya di Liga Italia dengan bertandang ke markas Venezia pada pekan ke-34 Serie A 2024-2025. Duel seru ini akan digelar di Stadion Pierluigi Penzo, Venezia pada Minggu (27 April 2025 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Antusiasme supporter Rossoneri kini kembali membara usai kemenangan gemilang 3-0 atas rival abadi mereka, Inter Milan, pada laga Coppa Italia tengah pekan lalu. Kemenangan itu memastikan Milan melaju ke partai final dengan agregat 4-1, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka atas Nerazzurri musim ini. Namun euforia tersebut tidak boleh membuat pasukan Sergio Conceição lengah.
Di Serie A, Milan masih harus berjuang keras menjaga asa tampil di kompetisi Eropa musim depan. Mereka kini bertengger di posisi ke-9 klasemen dengan 51 poin, sehingga kemenangan atas Venezia menjadi harga mati. Sementara itu, tuan rumah Venezia juga tengah berjuang mati-matian keluar dari jerat degradasi. Saat ini, Jay Itzes dan kolega berada di posisi ke-18 dengan 25 poin, hanya terpaut satu angka dari Lecce di zona aman. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Venezia tentu tidak akan menyerah begitu saja. Pertandingan ini diprediksi akan sangat sengit dengan 5 pertarungan kunci di setiap lini yang berpotensi menentukan hasil akhir. Di lini pertahanan, Fikayo Tomori yang tengah dalam performa impresif bakal berhadapan langsung dengan Mikael Egil Alertson. Pemain muda Venezia itu dikenal lihai menusuk ke dalam kotak penalti lawan, sebagaimana yang diperlihatkannya saat mencetak gol ke gawang Juventus. Di sektor tengah, duel antara Hans Caviglia dan Youssouf Fofana akan menjadi pertarungan menarik. Caviglia, gelandang bertahan andalan Venezia, dituntut menjaga ritme permainan timnya, namun akan mendapat tekanan hebat dari Fofana yang dikenal sebagai pemutus serangan yang handal. Sementara itu di sayap, pertarungan antara Alessio Zerbin dan Theo Hernandez akan menjadi penentu. Zerbin harus memberikan perlindungan ekstra kepada Joel Singtiene untuk membendung agresivitas Theo yang baru saja tampil luar biasa melawan Inter. Di lini tengah Milan, Tijani Reijnders diperkirakan tetap mendapatkan peran bebas untuk mengatur serangan. Jika dibiarkan leluasa, pemain asal Belanda ini bisa menjadi motor permainan yang menyulitkan. Gianluca Busio dari Venezia akan punya tugas berat untuk menghentikannya. Dan di lini depan, Jay Itzes kemungkinan akan menghadapi tantangan berat menghadapi Luka Jovic, striker Milan yang tengah on fire. Jovic bukan hanya piawai mencetak gol, tapi juga aktif turun membantu build up serangan, menjadikannya ancaman ganda bagi pertahanan Venezia. Dengan kondisi kedua tim yang sama-sama membutuhkan poin, laga ini dipastikan berlangsung ketat. Milan bertekad mencuri 3 poin demi menjaga peluang berlaga di Eropa musim depan, sementara Venezia berusaha mati-matian keluar dari ancaman degradasi. Akankah Rossoneri berhasil mempertahankan momentum positifnya atau justru Venezia yang membuat kejutan di kandang sendiri? Jawabannya akan segera terungkap di Pierluigi Penzo. Ayo tulis pendapatmu di bawah tentang laga menantang ini.